Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ufika Nuri. Saya mahasiswa dari program studi pemanfaatan sumber daya perikanan USK. Pada pembuatan video kali ini, untuk menyelesaikan tugas mata kuliah konservasi sumber daya kelautan dan perikanan kelas 01 yang dosen pengampunya adalah oleh Bapak Ilham Zulfahmi SKL MSI. Baik teman-teman sekalian, di sini saya akan memaparkan tentang profil hewan akuatik yang dikonsumsi, tetapi dalam kategori ED dan CT. Nah, di sini saya memilih memaparkan tentang ikan arwana hijau atau Sclerophagus formosus. Arwana dengan nama ilmiah Sclerophagus sp termasuk ke dalam fauna langka, bahkan dalam dunia ilmu pengetahuan sekalipun dikenal sebagai survival ikan purba. Sejak tahun 1969, arwana telah tercatat dalam Red Data Book yang dikeluarkan oleh Organisasi Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dunia yang disebut dengan IUCN sebagai salah satu fauna langka di dunia. Dalam konvensi internasional yang mengatur perdagangan flora dan fauna langka atau yang disebut dengan CITES, mengategorikan bahwa arwana adalah sebagai appendix 1 yang berarti langka. Di Indonesia sendiri, arwana pun telah dilindungi oleh pemerintah dengan dikeluarkannya surat keputusan Menteri nomor 1 tahun 2021. Ikan arwana sendiri memiliki klasifikasi dengan filum Chordata, subfilum Vertebrata, kelas Pisces, subkelas Teleosteae, ordo Malacopterygi, famili Osteoglossid, genus Sclerophagus, spesies Sclerophagus formosus. Secara umum, ikan arwana memiliki ciri-ciri yang mudah dikenali, yaitu dengan badan pipih memanjang, punggung hampir lurus mendatar sampai dari moncong sampai pangkal sirip punggung. Mulutnya lebar dan miring atau menghadap ke atas. Pada dagunya terdapat 2 sungut yang besar, di sisinya lebar dan kasar serta dihiasi oleh garis-garis. Habitat asli ikan arwana sendiri pada umumnya berada di kawasan perairan tawar. Ikan tersebut menyukai sungai berarus lambat hingga sedang, dan arwana juga kerap ditemukan di daerah rawa atau danau dengan kedalaman 2-3 meter. Untuk daerah penyebarannya, di Indonesia arwana tersebar di sekitar perairan Jambi, Riau, Medan, dan daratan Kalimantan. Arwana sendiri juga merupakan ikan perenang atas atau surface feeder. Ditunjukkan oleh bentuk mulutnya, di alam mereka berenang di permukaan air untuk berburu mangsa. Arwana tersebut dapat menerima segala jenis pakan untuk ikan karnivora, tetapi untuk jenis ikan arwana lainnya hanya suka dengan satu jenis pakan saja dan menolak jenis pakan lainnya. Pencernaan pada arwana dibedakan menjadi 2, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Dalam pencernaan secara mekanik dimulai dari bagian mulut. Di mulut ini pakan akan dipotong dan direbus. Kemudian pencernaan secara mekanik ini dilanjutkan di lambung dan di usus, yaitu melalui proses gerakan-gerakan otot pada segmen tersebut. Di sini proses pencernaan mekanik terjadi lebih efektif karena adanya peran cairan digestif pada arwana. Pencernaan secara kimiawi dimulai di bagian lambung dengan cairan digestif yang berperan dalam proses pencernaan secara kimiawi dihasilkan di lambung yang disekresikan oleh kelenjar lambung. Pencernaan ini selanjutnya disempurnakan di usus. Cairan digestif yang berperan pada proses pencernaan ini berasal dari hati, pankreas, dan dinding usus itu sendiri. Kombinasi antara sistem pencernaan fisik dan kimiawi inilah yang menyebabkan perubahan makanan dari yang asalnya bersifat kompleks menjadi senyawa sederhana atau yang asalnya berpartikel makro menjadi partikel mikro. Arwana berkembang biak dengan cara bertelur atau oviposition
sampai 1,6 cm. Perilaku berbiak arwana ini juga tergolong sangat unik. Sebagai orang tua, arwana tergolong ikan yang sangat bertanggung jawab. Saat musim kawin tiba, telur yang telah dibuahi akan dijaga oleh kedua induk hingga menetas. Setelah menetas, juvenil akan ditampung di dalam mulut salah satu induk. Hal ini bertujuan untuk menghindari pemangsaan juvenil arwana oleh penghuni sungai lainnya. Biasa, tugasnya ini dilakukan oleh induk jantan. Saat bayi arwana berukuran sedikit lebih besar, sang jantan akan melepaskan mereka untuk mengenal lingkungan sekitarnya. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada terdapat kesalahan atau kesilapan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.